Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Perkembangan Peradaban dan Ilmu Pengetahuan pada Masa Daulah Mughal. Perkenalkan, nama saya Sophia Hanum Nasution. Saya Shalina Kirani. Saya Riki Zola. Saya Sabrina Bilki. Saya Kiara. Saya Syakila Cakra. Saya Putri Aulia. Saya Najwa Nuril. Saya Indah Katiwi. Dan saya Isniar Miris Kiritanga. Jangan lupa saksikan ya. Adapun tujuan pembelajaran ini ialah untuk memahami, menelaah, dan menyimpulkan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Mughal, dan juga untuk menyimpulkan hikmah dari pelajaran dalam mempelajari peradaban ilmu pengetahuan ini. Daulah Mughal memiliki peranan agama Islam yang besar di India. Daulah Mughal mengintegrasikan antara budaya Persia dan Hindia di India. Puncak kejayaan Daulah Mughal didapatkan dari Kesultanan Akbar, dan Taj Mahal di India didapatkan dari pemerintahan Sultan Shah Jahan. Perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Daulah Mughal didirikan oleh Jahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 Masehi. Kekuasaan Daulah Mughal berlangsung sekitar 300 tahun, yaitu sejak tahun 1526 hingga 1857 Masehi. Sultan Babur adalah keturunan dari Timur Leng, pendiri Daulah Timuriyah di India, yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu, sehingga pencampuran budaya pun tidak dapat terhindarkan. Daulah Mughal mengintegritaskan antara budaya Persia dan Hindia serta seni Islam dan seni Hindu. Hal tersebut menyebabkan peradaban Daulah Mughal memiliki kebudayaan yang beragam, masyarakat heterogen. Meskipun tidak semegah dan sehebat pendahulunya, Daulah Mughal memiliki pengaruh yang besar terhadap peradaban masyarakat di India, terutama pada bidang kesenian dan juga budaya. Selain pada bidang tersebut, terdapat bidang lain juga seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Mughal tidak sepesat perkembangannya pada masa Daulah Abbasiyah di Babylon dan Umayyah di Andalusia. Akan tetapi, pemerintah Daulah Mughal tetap memberikan perhatian terhadap bidang ilmu pengetahuan, terutama pada masa pemerintahan Sultan Akbar pertama. Sedangkan di bidang pendidikan, dilakukannya modernisasi atas sistem tradisional yang diterapkan pada masa awal pemerintahannya. Dengan begitu, terlahirlah cendekiawan-cendekiawan Muslim dengan berbagai karyanya. Pemerintah Daulah Mughal berupaya mengembangkan perekonomian dengan cara mengembangkan beberapa sektor seperti sektor pertanian, tambangan, dan perdagangan. Pemerintah Daulah Mughal memiliki hubungan yang baik dengan para petani. Pada masa itu, komoditas yang dihasilkan oleh para petani yaitu biji-bijian, padi, kacang-kacangan, tebu, dan sayur-sayuran. Daulah Mughal juga merupakan penghasil rempah-rempah dan tembakau. Selain digunakan untuk kebutuhan dalam negeri, Daulah Mughal, hasil pertanian juga diekspor ke beberapa wilayah, yaitu Eropa, Afrika, Asia Tenggara, dan Arab. Lalu, kegiatan ekspor hasil pertanian tersebut dilakukan bersamaan dengan hasil kerajinan seperti tenun pakaian dan kain tipis gorden yang banyak diproduksi di Bengal dan Gujarat. Pada tahun 1608 Masehi, para pedagang di benua Eropa mulai memasuki wilayah India. Pada saat itu, pihak Inggris dan Belanda yang datang diberikan izin oleh Sultan Jahair untuk membangun pabrik pengelola hasil pertanian di wilayah Surat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan produksi pertanian dan memajukan perekonomian kerajaan. Pada masa inilah ekonomi perdagangan Daulah Mughal bertumbuh dengan pesat karena masyarakat Eropa sangat menggemar rempah-rempah itu. Selain karena kondisi perekonomian yang maju, perkembangan dalam bidang seni dan budaya Daulah Mughal dapat terwujud karena kondisi politik yang stabil. Pada masa kepemimpinannya, Sultan Akbar I memadukan seni Persia, India, dan seni Islam Hindu. Oleh karena itu, perkembangan budaya Daulah Mughal menjadi kaya dengan keberagaman. Perkembangan dalam bidang seni dan budaya Daulah Mughal ditandai dengan munculnya karya-karya seni yang terkenal, baik dalam bidang sastra maupun bidang arsitektur.
Karya sastra cukup digemari oleh masyarakat Mughal. Karya sastra yang terkenal pada masa itu adalah karya penyair istana, baik dalam bahasa India maupun bahasa Persia. Contoh karya sastra yang terkenal pada Daulah Mughal: 1. Akbarnama, The Book of Akbar, karya Abu Fazal yang berisi tentang sejarah kepemimpinan Sultan Akbar I. 2. Patsanama, karya Abdul Hamid Lahori yang berisi tentang sejarah kepemimpinan Daulah Mughal pada masa Sultan Shah Jahan. 3. Majma'ul Bahrain, The Confluence of the Two Seas, karya Dara Shikoh yang berisi tentang keberagaman dan kerukunan beragama antara pemeluk agama Islam, Hindu, dan agama lainnya. Yang terakhir ataupun yang keempat, Fatmawat, karya Malik Muhammad Jayasi yang berisi tentang pesan kebajikan jiwa manusia dan kisah romansa antara Shah Jahan dan istrinya yang bernama Mumtaz Mahal. Dalam bidang arsitektur, para sultan Daulah Mughal seakan berlomba-lomba dalam membangun bangunan arsitektur yang sangat megah, seperti istana, masjid, dan mausoleum, makam yang luas dan megah, benteng dan lain sebagainya. Berbagai arsitektur peninggalan Daulah Mughal yang masih dapat kita temui hingga saat ini merupakan karya seni terbesar yang dicapai pada masa arsitektur khas Mughal dan memiliki sentuhan budaya Persia. Sedangkan puncak kemegahan arsitektur Daulah Mughal adalah Taj Mahal yang dibangun oleh Shah Jahan sebagai makam untuk istrinya. Shah Jahan juga membangun Masjid Moti yang dijuluki sebagai Masjid Mutiara, Masjid Raya Delhi, sebuah istana di Lahore, dan lain-lain. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari pelajaran ini ialah menambah wawasan keislaman, menambah keimanan, ketakwaan, serta keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Juga memberikan kita kesempatan untuk berkarya dan menuntut ilmu agar dapat berkembang peradaban dan ilmu pengetahuan ini. Sekian dari kami, terima kasih.